Baik, udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kembali lagi di channel Black 17 by teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu setiap hari ya. Sebelum saya bikin video menanyakan kabar ya. Karena memang ya kabar baik tentunya yang kita harapkan. Oleh karena itu ya kita harus saling bertanya tentang bagaimana kabarnya gitu. Semoga kita sehat selalu, diberikan kemudahan rezeki banyak dan berkah tentunya ya. Saat ini hari Selasa ya, tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober 2024. Saya akan membuat video vlog di pagi hari ini dengan tujuan ke Kuningan ya teman-teman. Ya masih ke Cilimus ya. Jadi nggak ke Kuningan kota sih, cuma sebentar lewat ke Kuningan, ke Cilimus, kemudian balik lagi sih, karena waktunya terbatas ya teman-teman. Bukan hanya waktunya terbatas, tapi juga baterai si kamera GoPro ini cuma bisa bertahan di 30 menit ya teman-teman. Jadi kalau sudah 30 menit itu biasanya udah habis dan kemudian mati. Bisa sih sebetulnya kalau bawa baterainya lagi bisa dilanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, atau di cas lewat HP juga bisa kan sebenarnya gitu. Tapi karena ya yang penting bikin video setiap hari gitu aja sih, kayak kewajiban setiap hari saya itu bikin satu video aja. Dan semoga teman-teman terhibur gitu ya, semoga ada manfaatnya, bukan nama gitu orang mah. Sebelumnya seperti biasa saya akan isi bensin dulu di ini SPBU Beber. Tuh kan ada tulisannya SPBU Beber. Di mana kita ngantrinya ini? Sini ya. Mana Pertalit? Nah, ini Pertalit. Oh, Pertalit ke sini. Oh, nasib dan optimis. Jadi kita persiapkan. Isi 15.000.
isi 15.000. Sebetulnya tadi masih ada sih, kemarin kan isi 15.000, kemudian keliling Cirebon ya. Dan saya tadi mau isi bensin ternyata masih ada ya, lumayan irit. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman. Di sana ada motor Evio ya, warnanya pink, penuh dengan modifan, penuh kreativitas. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman, dengan kecepatan standar. Geberai, apalagi takut ada yang tertinggal gitu. Enggak, di sana ada, lihat ya teman-teman, ada view-nya Gunung Ciremai, terlihat ya dari sini ya, Gunung Ciremai yang saat ini sedang banyak yang mendaki Gunung Ciremai ya, di bulan Oktober, November, apalagi Desember. Tapi karena walaupun pagi hari tapi tidak terlalu cerah ya, jadi nggak terlalu terlihat ya, nggak terlalu tampak jelas gitu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Tuh, jadi nggak tampak jelas gitu. Udaranya sudah masuk ke Kuningan ya, walaupun perbatasannya masih di depan sana, tapi udaranya udah dingin gitu ya teman-teman. Biasanya teman-teman saya ya di desa Nanggela itu kalau liburan itu ya kesini ke Gunung Ciremai ya, ada yang ngecamp semalaman 2 hari ada ya kan, atau berangkat pagi pulangnya sore gitu, karena memang suasana alamnya itu sangat menjanjikan sekali gitu. Suasananya alam itu sangat menyejukkan hati gitu. Apalagi yang setiap harinya stres dengan kehidupan gitu. Malah tempat healing terbaik di sini ya ke Gunung Ciremai ya teman-teman. Lah, lain kali lah kapan-kapan ke Gunung Ciremai. Di sana ada ikon artinya akan lauk gini ke. Lauk tongkol. Aman ya, kita selipkan. Tahu Sumedang tos bangkrut ya bertahun-tahun. Nah, di sini ada pondok pesantren Asidiku, pondok pesantren yang dipimpin oleh Habib Quraisy ya. Beliau ini dulu waktu saya masih mondok di pondok pesantren Al Kausar di ini Jalan Baru, kan ada pondok pesantren tuh ya di situ. Waktu saya masih kelas 2 SP, kan ada kelas 1, kelas 2 itu. Kelas 2 SP masih 2 tahun lah di pondok itu. Nah, kedatangan beliau Habib Quraisy yang waktu itu belum punya pondok pesantren, masih ustadz yang ngajar biasa lah gitu. Waktu itu berkunjung ke pondok pesantren Al Kausar dengan menggunakan kendaraan yang sederhana. Pada waktu itu beliau menggunakan Vespa warna merah ya. Dan beliau itu memang dari wajahnya itu nggak terlalu terlihat ya ke Arab-Arabannya gitu. Jadi seperti orang biasa gitu. Pada waktu itu beliau datang ke pondok pesantren jam 8 ya. Saat itu saya dan teman-teman tentunya masih belajar ya di kelas gitu, yang diajar langsung oleh Syekhuna Abu Yai'ing Nasihin Amin. Pada waktu itu kami semua ya santri nggak tahu kalau ternyata beliau itu adalah seorang ulama hebat. Terus Syekhuna bilang, kata Buya, itu adalah Habib Quraisy, beliau adalah seorang ulama yang luar biasa gitu. Nah, sejak itulah kami tahu bahwa beliau itu adalah seorang ulama yang bukan hanya ilmunya yang luar biasa, tetapi memiliki kepribadian yang
tawadhu ya, tidak sombong ya. Dan sekarang beliau sudah punya pondok pesantren, santrinya banyak ya tentunya. Juga beliau itu terkenal ya di Kuningan ya tentunya, dan juga terkenal di beberapa kota yang lain ya. Luar biasa ya para pejuang-pejuang itu, para pejuang-pejuang ulama-ulama yang soleh itu, mulai dari kesederhanaan sampai sekarang beliau sudah tentunya difasilitasi ya dengan fasilitas yang baik gitu. Panutan ya kita, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Habib Quraisy. Hafazallah. Nah, langsung saja saat ini saya sudah berada di mendekati Pasar Kuningan ya. Teman-teman bisa lihat di sisi kanan dan kiri gitu. Ada yang jualan apa saja. Nah, ada toko Sabian. Di sana ada nasi uduk ya, fotokopi, bakso 10.000, hanya 10.000 cina bakso nage murah temennya. Nah, ini Taman Cilimus atau taman kecil merenya. Kelihatan sekarang sudah rapih ya. Tamcil tapi nggak ada tehnya sekarang. Be aku iya beren, be aku jalan ku jelema. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu macet. Awas Mang, ada si Mamang. Nah, ke Pondok Pesantren Al-Kautsar tuh dulunya ke sini ya, gangnya ke sini bisa, dari sana juga bisa. Waktu itu belum ada jalan baru, jadi jalan utamanya ya dari sini masuk perkampungan terlebih dahulu, baru kemudian bisa masuk ke Pesantren Al-Kautsar. Nah, di sana ke sana bisa. Mungkin teman-teman yang tinggal di Kuningan tahu ya, Pondok Pesantren Al-Kautsar, Kebon Balong Cilimus. Biasanya santri itu kalau hari Jumat main bolanya di sini ya teman-teman. Tuh, itu ada lapangan. Ini udah berapa menit nih? Baru 13 menit. Jadi ternyata dari Baber ke sini itu cuma 13 menit ya teman-teman. Kantor pos. Sidang Laut Sangkan Hurip, kalau saya kenalnya dengan Sangkan Hurip gitu, ima Sangkan Hurip supaya hirup. Kembang bus. Nah, ini bus-bus yang mau ke Jakarta ya teman-teman. Sepuh besepuh. Kita balap aja ya. Nah, biar kayak ngambil kanan aja dikit-dikit ya. Balap. Ini kok udah dihancurkan ya. Ini bukannya ini tempat penampungan narapidana ya, penjara. Jalan Raya Bojong, oh Cilimus, Kuningan. Tanggung arek belok tanya. Mana gudungnya? Oh, itu ayat katingali. Gunung Seremai.
rumah sakit naon eta. Nah, di sini saya mau belok kanan ya teman-teman. Nah, ada hijau mang, ayo mang. Bukannya hijau, hijau mang menang lempang meureun. Oh, maksudnya itu hijau ya hijau gitu. Nah, kita lihat ya di sana ada pemandangannya Gunung Ciremai. Mungkin kalau pagi hari ini sangat jelas ya gunungnya. Udaranya sejuk, pemandangannya mantap ya. Yang bersyukur sekali yang kebetulan ternyata dia lahir di sini gitu. Jadi orang sini. Desa apa namanya ini? Mana ya? Nurul Huda Masjid ya tam. Bandorasa, masa iya arana Bandorasa sih? Ya teman-teman bisa lihat ya, semakin kita mendekat ke Gunung Ciremai, Bandorasa Kulon. Oh, Bandorasa Kulon. Ada pelangnya, selamat datang desa Bandorasa Kulon. Gunung Ciremai ya, semakin dekat. Di sana ada, kalau dari kejauhan tuh mirip kayak ini ya, bebek. Iya. Apa itu? Mungkin dulunya pernah longsor apa gimana tuh? Ada yang di sana di Gunung Ciremai, di tengahnya itu kan ada yang itu ya, gundul ya, nggak ada pepohonan gitu. Ini udaranya sudah dingin ya, karena sudah memasuki pegunungan. Nah, itu non eta Curug Cidomba. Oh, Cidomba. Jadi kalau kamu Cidomba belok kiri ya teman-teman. Tapi saya nggak kesana ya, nggak jauh-jauh, belok kanan lagi lah. Nanti ke jalan raya lagi gitu. Nah, begitulah ya. Jadi ini tadi perbatasan, dari sini juga perbatasan ya, perbatasan Bandorasa Kulon. Ini tempat apa ya? Kok kayaknya bangunan tua ya. Kemana nih? Ke kanan belah orang mah. Ke kanan wae guys. Duh, kenapa nanti dia harus maya tuh kali itu tuh tukang mur gitu. Rumah lesehan saung eta koering. Itu meureun tuh maksudna itu. Nanti untuk nama-nama jalannya saya masukin di proses editing ya, pakai teks kayak gitu. Oh iya teh, tempat ulin teh nya tuh, Specs Gallery tenaon. Nah, dulu pernah sih main kesini. Di sana juga ada terapi ikan ya. Biasanya kalau hari Minggu rame ya. Anak-anak yang tinggal di desa Cilimus pun kesini, dia jalan kaki sambil olahraga, jogging gitu. Jadi semuanya kumpul di sini, di apa tuh namanya nggak tahu. Ternyata dinginnya lumayan ya teman-teman. Ini kedengeran gak nanti ya? Soalnya saya nggak terlalu ini ya, ngomongnya nggak terlalu keras ya. Bisa masuk Kebon Jati, Linggar Jati.
Agrowisata J dan JJ. Waduh, ada kapal udara ini dia guys. Di Cirebon ada, di sini juga ada ya. Bangkai kapal udara dipajang ya untuk wisata. Kita mau masuk ke sana ya. Ya, kita mau masuk lurus ke sana guys. Bisa atau tidak guys? Bisa, ayo lanjut. Wow. Di sini tuh gang yang nantinya bisa masuk ke pondok pesantren apa ya? Dulu pernah kesini sebenarnya. Pondok pesantren cuma ada sekolahnya kayak gitu. Jadi formal ada, sekolah agamanya ada, justru agama yang utama tentunya. Nah, masuk dia ada di sini tuh. Nurul Ainur Rafiq ya, Ainur Rafiq, pondok pesantren Ainur Rafiq. Dulu pondok pesantren Ainur Rafiq pun ya mengambil ustadz dari pondok pesantren Al Kausar ya teman-teman. Jadi kebetulan pondok pesantren Ainur Rafiq itu dulu kekurangan ustadz khususnya untuk mengajar ilmu agama ya, di ilmu sorob kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, ustadznya ngambil dari pondok pesantren Al Kausar. Dan ini juga dengan membutuhkannya pondok pesantren Ainur Rafiq ustadz untuk mengajar di sana, menjadi lahan bagi santri senior untuk mengamalkan ilmunya dan melatih mental tentunya. Jadi akhirnya ada ya salah satu teman kita yang dikirim ke Ainur Rafiq untuk mengajar sorob ya, karena memang begitulah cara kita bersilaturahmi sesama pondok pesantren dan mengikat ini ya, untuk apa sih ya, menjalin hubungan yang baik sesama pondok pesantren kayak gitu. Itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, masih ada yang ngajar di sana atau enggak gitu. Ini sudah menunjukkan 23 menit ya. Ada 7 menit lagi. Kemana nih jalannya? Tentunya belok kiri sih, pasti, biar cepat nyampe. Masuk sini, ada lampu merah di dia kayaknya. Kalemeta belok kiri langsung orang. Ada sekarang belok kiri tinggal langsung baik tadi guys gitu. Jalan baru lingkar Cilimus tan lah. Jalan baru ini kalau hari Ahad, hari Minggu itu rame ya, banyak yang sunmori di sini. Nah, di sana kelihatan ya pondok pesantren Cilimus, Kebon Bawong, pondok pesantren Al Kausar. Tuh ya teman-teman, bisa kita lihat. Kebetulan di sini itu yang kelihatannya pondok pesantren putri ya, karena yang putranya di sebelah sana. Padahal pembangunan awal itu
Pondok Pesantren Putra dulu, baru sudah selesai kesini akhirnya membangun Pondok Pesantren Putri ya. Ini prosesnya panjang ya teman-teman waktu itu. Jadi nggak direncanakan dari awal bentuk pesantrennya akan seperti ini gitu, enggak. Cuman waktu itu harus menyesuaikan dengan dana ya. Pertama bikin aula dulu, aula putra, dilanjutkan dengan pembangunan yang lain. Yang proyek besar pada waktu itu membuat aula utama yang terbuat dari baja ringan, kemudian disusul lagi dan sekarang nampak seperti pondok pesantren yang sangat megah ya teman-teman. Dan bukan hanya apa namanya bangunannya yang megah, tetapi di sana juga diajarkan ilmu agama yang sangat berkualitas, yang tentunya ilmu agama ini diajarkan dengan metode ini ya, turun temurun dari ulama-ulama zaman dahulu yang kita kenal dengan kitab kuning ya. Kitab kuning ya, jadi di kitabnya itu dimaknai ya teman-teman, seperti misalnya contoh kecilnya gitu, alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kedua Allah rabbil alamin kang mengenai wong alam kabeh cara kita ya. Al kalam utawi kalam iku huwa utawi kalam iku alabdul lapad kayak gitu. Itu kan bahasa Jawanya ya. Kemudian diterjemahkan dibaca lagi dengan menggunakan bahasa Sunda, dan akhirnya diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diterangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Pokoknya di sana juga termasuknya pondok pesantren ketat ya teman-teman. Diajarkan akhlak yang baik ya, diajarkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya luar biasa gitu. Dan juga untuk pendaftaran di sana lumayan murah ya, biaya untuk mondok di Al Kausar itu lumayan terjangkau ya teman-teman. Baik, sudah menunjukkan warna 28 belum, masih belum 30 menit ya, masih 28. Kita lanjutkan lagi lah. Langsungnya. Aduh. Oke, lanjutkan guys. Oke guys. Kita akan masuk ke sini aja lah, jalan ke sini ya, jangan masa jalan ke Barbardei guys, kita bosan segan ya. Sedikit kita akan masuk ke sini soalnya. Oke. Mohon mang. Masuk ke Wanayasa. Wata naon eta truk bermuatan tiwu ya, tebu dari tiwu teh. Ngabalap ieu kumaha ya caritana ya. Guys, coba kita lihat dari sisi kanan. Oke, aman apa tidak ini? Aman ya, di dia ya. Ari motorna mah ngeunaheun ngageleyer ieu teh motor teh nya.
Masih ada waktu, masih 30 menit ya teman-teman. Enak ke mana ya, jalan AKD apa ke Ciawi? Tadi lah dong, jauh-jauh. Di sini kita belok kanan. Jalan Buyut Gede, sudah tulisannya Jalan Buyut Gede. Adem ayam di sini mah. Jarang kelihatan orang di sini ya. Sini masih banyak pesawahan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh. Pesawahan sekarang serentak ya, di mana-mana sedang mengalami kekeringan. Banyak ya pesawahan yang terbengkalai akhirnya. Keren kudu dipolakan naonnya nu kira-kira teu aya cai tapi bisa tetap tumbuh gitu naonnya. Sekarang soalnya di mana-mana, di sana di Setu Patok pun kan ada sawah tuh ya. Biasanya orang tua saya juga nyawah gitu, tapi karena sekarang keringnya luar biasa ya, kemaraunya panjang banget, jadi nggak nyawah gitu. Aman BRI Link. Di sini udaranya masih agak dingin ya, masih udara kuningannya masih kerasa gitu. Sebab kalau Cirebon ya panas. Kalau di daerah saya gitu, di Desa Nanggela itu nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin ya, sedang antara Cirebon dan Kuningan ya. Tukang sayurannya ini pakai motor ngeunaheun. Ini masih bertahan, si baterainya udah kosong sih, masih bisa. Ini kalau sudah 40 juga 30 menit ke atas itu ukurannya bisa nyampe 10 giga ya. Ya 10 giga, kemarin 37 kalau nggak salah itu 10 giga. Tapi bisa aja sih diupload ke YouTube tetap. Cuman prosesnya mungkin agak lama ya, tergantung sinyal. Baik, ya saya akan ngambil ke sana saja. Jalan pulangnya ke Greget ya teman-teman. Jadi dari sini kita ambil kanan, nah, masuk ke sini.
si GoPro ini bertahan sampai berapa ini ya, masih nyala sampai sekarang tuh 34 menit. Panas, oh ya panas. Anget sih, nggak terlalu panas, karena kadang gini ya, menggunakan GoPro ini panas ya, tapi kalau di luarnya udaranya dingin itu nanti berpengaruh juga, nggak terlalu panas gitu. Tapi kalau ini si GoPro kan panas ya, kita gunakan di kota yang udaranya panas ya, panasnya di panas temen gitu ya. Kita balap si ibu guru ini. Wow, lalaunan guys. Set. Nah, kita balap lagi. Jadi judulnya nih kan Bandarasa gitu, Bandarasa Kulon. Apakah masih ada waktu? Masih 37 sih. Baik ya teman-teman, karena mungkin baterainya akan habis, jadi sebelum baterainya benar-benar habis, saya pamit dulu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video saya di pagi hari ini. Semoga terhibur, semoga ada manfaatnya ya. Dan jangan lupa like, di share kepada teman-teman. Komen juga ya, kita saling mengingatkan kalau misalnya ada kesalahan dari cara saya bicara, menyampaikan sesuatu ternyata kurang valid, bisa diingatkan di kolom komentar ya teman-teman. Terus juga yang paling penting di subscribe ya teman-teman, supaya ketika saya membuat video yang baru akan muncul notifikasi di HP teman-teman ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.